Ya, halo, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baik anak-anak, hari ini kakak akan mengajarkan tentang materi nilai polinomial, ya, materi nilai polinomial di kelas 11 Matematika Peminatan. Nah, untuk mencari nilai polinomial, nilai suatu polinomial itu ada dua cara ya. Kita bisa mencari dengan cara satu, boleh dengan cara substitusi. Kemudian yang kedua ini boleh dengan cara skema Horner atau bagan Horner ya. Ini skema Horner. Oke, baik. Jadi langsung saja kakak akan menjelaskan tentang materi nilai polinomial atau bagaimana cara kita mencari nilai polinomial, nilai suatu polinomial dari cara substitusi. Oke, dengan cara substitusi. Ini gampang sekali ya, seperti yang biasa kalian tahu. Nah, saya akan langsung menjelaskan dengan contoh saja, supaya gampang. Tambah 2. Untuk T sama dengan 1. Nah, kemudian ditanyakan, tentukan nilai H1. Berapakah nilai H1? Nah, maksud dari pernyataan ini, maka kita akan mengganti semua T, ya kita tahu substitusi itu artinya mengganti ya, kita mengganti semua T dengan angka 1 di sini. Nah, maka H1 menjadi min 5T kuadrat tambah 6T tambah 2. Berarti H1 sama dengan min 5, kita ganti T-nya dengan 1. Ini 1 kuadrat tambah 6 kali 1 tambah 2. Nah, kemudian dihitung seperti biasa. Hasilnya adalah min 5 kali 1, min 5 tambah 6 tambah 2. Oke, hasilnya adalah 3. Jadi, nilai polinomial untuk T sama dengan 1 itu adalah 3. Cukup mudah ya? Ya. Yang dengan cara skema Horner ya, ini keduanya adalah dengan skema Horner. Nah, atau bagan Horner. Karena penemunya ini dia namanya William George Horner ya, makanya namanya pakai Horner seperti ini. Oke, saya akan menjelaskan langsung dengan contoh atau saya menjelaskan dulu. Misalkan ya, misalkan itu kita ketahui suatu polinomial fx berbentuk ax pangkat 3. Maka kalau misal seperti tadi ya, kalau ini saya ganti dengan fk, maka setiap x yang di sini akan berubah menjadi a3. Ya, k ya, sorry. X-nya menjadi k, kemudian pangkatnya mengikuti AK pangkat 3, tambah BK pangkat 2, tambah CK, tambah D. Nah, bagaimanakah skema Hornernya? Nah, skema Horner itu ya seperti ini caranya. Jadi ini kan K ya. Jadi skema Horner itu kita bisa buat seperti ini. Ya, kita buat skema Hornernya seperti ini. Ini kan K ya, berarti di sini K-nya. Lalu ini adalah yang di atas ini kita isi berurutan koefisien setiap sukunya. Mulai dari derajat yang paling tinggi berurut-urut sampai dengan suku tetap atau konstanta. Ya. Nah, ini misal yang paling tinggi kan koefisiennya A. Berarti A di sini. Ya. Kemudian koefisien yang kedua adalah B. Lalu C. Ya, dan yang terakhir adalah D. Nah, ini isinya koefisien suku ya. Tiap suku. Nah, sekarang kita akan lihat. Ini kan sudah ya. Nah, ini tandanya adalah tambah. Oke, nah mari kita lihat bagaimana. Kalau ditambah, ini berarti kita turunkan ya. Ini A. Nah, lalu ini kita kalikan AK. Berarti isinya di sini. Ini ditambah. Ya, berarti jadinya AK tambah B. Ini begini artinya dikalikan. Oke, ini juga. Jadi setiap tanda panah itu artinya ini dikalikan dengan K.
Jadi AK tambah B kali K, ya. Kalau dalam cakaran kita berarti kan AK kuadrat tambah BK. Taruh di sini. AK kuadrat tambah BK. Seperti kali masuk biasa, AK kuadrat tambah BK. Nah, ini ditambah lagi. Berarti di sini hasilnya adalah AK kuadrat tambah BK tambah C. Ini kalikan lagi dengan K, menghasilkan berarti AK pangkat 3 tambah BK pangkat 2, ya, tambah CK. Nah, setelah ditambah hasilnya adalah AK pangkat 3 tambah BK pangkat 2 tambah CK tambah D. Iya, jadi kita langsung saja dengan contoh supaya lebih jelas. Saya akan menggunakan contoh yang tadi ya. Jadi tentukan nilai dari H1 untuk nilai bentuk polinomial HT sama dengan min 5T kuadrat tambah 6T tambah 2. Oke, nah kita akan bentuk dulu skema Hornernya. Ya, kita akan bentuk dulu skema Hornernya seperti yang tadi. Ya, di sini berarti di sini isinya adalah 1. Kemudian ini kita isi dengan koefisien setiap sukunya. Ini ya. Tapi berurut-urut mulai dari derajat yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Ini derajat paling tingginya adalah derajatnya 2 ya, polinom berderajat 2, kemudian pangkat yang mengikuti adalah 1 dan seterusnya. Nih, berarti di sini kita isi min 5. Kemudian mengikuti di sini 6. Oke. Kemudian yang terakhir adalah suku tetapnya adalah 2. Kemudian tanda tambah. Seperti tadi, berarti ini kita turunkan ya. Ini kita turunkan, di sini dia min 5 ya. Nah, ini kita kalikan min 5 kali 1 berarti di sini min 5. 6 tambah min 5 berarti di sini 1. Kita kalikan lagi 1 dan kita tambah 3. Maka ini disebut dengan hasil. Ini adalah nilainya dari H1 sama dengan 3. Oke ya. Supaya lebih jelas lagi, saya akan memberikan contoh yang lebih supaya lebih jelas ya. Saya akan memberikan contoh kedua. Nah, di sini ada disuruh tentukan nilai Ki X sama dengan X pangkat 5 dikurangi 3X pangkat 4 kurang 6X pangkat 2 tambah 11 untuk X sama dengan 4. Atau yang ditanyakan adalah Ki 4. Maka 4-nya kita letakkan di sini. Kemudian ini kita kita isi dengan suku-suku, koefisien suku-suku di setiap suku pada bentuk polinom dalam soal. Nah, ini derajatnya 5 ya. Berarti kita urutkan mulai dari derajat 5, 4, 3, 2, 1 sampai dengan konstanta. Terus kalau tidak ada pangkat 3-nya bagaimana? Berarti kita tuliskan 0. Nah, perhatikan. Koefisien dari derajat 5 ya, pangkat 5 ini berarti di sini 1. Nah, oke, sekarang pangkat 4 kita turun ya. Pangkat 4 berarti di sini min 3. Pangkat 3 ada tidak? Tidak ada. Berarti 0. Pangkat 2 ada? Ada, min 6. Pangkat 1 ada nggak? Nggak ada, 0. Terakhir, konstanta, 11 atau suku tetap. Tetap tanda tambah. Kemudian kita kerjakan seperti tadi. Ya, kita turunkan 1, lalu kita kalikan. 4 kali 1, 4. Kita jumlah, min 3 tambah 4. Berarti 1. 1 kali 4, 4. Kemudian ditambah lagi, 4. Kalikan 4, 16. Min 6 tambah 16, 10. Lalu dikalikan lagi. 4 kali 10, 40. Ditambah 40. Kalikan 4 kali 40, 160. 11 tambah 60 berarti adalah 171.
Maka ini adalah nilai Q4. Sama dengan 171. Mudah bukan? Dengan cara skema Horner maupun substitusi untuk mencari nilai polinomial cukup mudah dipahami. Itu saja materi dari kakak hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Sampai ketemu dengan video yang berikutnya lagi.